Sejarah telah mengabadikannya pada masa kejadian yang penuh dengan siksaan, kesyahidan yang datang melalui jalan panjang, baik itu kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman, kesyahidan yang mendahului semua orang yang datang setelahnya dalam kafilah para syuhada. Dan dia adalah syahidah pertama pada awal berdakwah. Dia adalah Sumayyah binti Al-Hoyat. Ia adalah syahidah wanita pertama dalam Islam. Sumayyah binti Hoyat, suaminya adalah Yasair bin Al-Amir dan putranya Ammar bin Yasir. Dia adalah istri dan juga sebagai ibu dalam keluarga yang baik. Rasulullah memberinya kabar gembira tentang surga untuknya karena beliau melihat kesabaran dan kekuatan tekadnya. Tetapi sebelum itu, pernikahan Sumayyah dengan suaminya Yasir bin Amir mempunyai kisah yang sudah diriwayatkan. Di dalamnya takdir berperan dalam menyatukan keluarga ini. Yasir bin Amir Al-Kinani pergi untuk kembali ke suku asalnya di Yaman. Dia pergi bersama dua saudara laki-lakinya, Al-Harits dan Malik, dari Yaman untuk mencari seorang saudara yang hilang. Karena ia meninggalkan sukunya dan kemudian tidak ada kabar tentang dia, dan mereka berkeliling cakrawala untuk mencarinya. Kemudian mereka menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Karena pada waktu itu adalah tempat pertemuan semua orang Arab dalam perjalanan untuk berdagang dan menempuh jalan yang panjang, serta musim haji dan ritualnya. Setelah pencarian dan penyelidikan yang panjang, ketiga bersaudara itu tidak dapat menemukan saudara mereka yang hilang. Tetapi mereka juga harus memperhitungkan ketika mereka kehilangan saudara yang lain juga. Karena Yasir telah menitipkan kepada kedua saudaranya dan memutuskan untuk tinggal di Mekah. Tetapi karena Yasir tidak memiliki suku untuk membelanya, melindunginya, dan mencegah dari suku yang lain dari kaum Quraisy, dia pun berlindung di Bani Makhzam, bersekutu dengan Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah dan mengabdikan diri padanya. Sumayyah binti Hoyat merupakan budak Abu Hudzaifah. Ia memiliki putra bernama Ammar yang merupakan anak soleh yang memperjuangkan agama Allah. Pada suatu ketika, begitu datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ammar bin Yasir lalu memeluk agama Islam. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Ammar lalu mengajak ibu dan ayahnya untuk memeluk agama Islam, hingga akhirnya keluarga kecil itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kabar keislaman keluarga Yasir ini didengar Bani Makhzum. Mereka murka karena merasa dikhianati dan bersumpah untuk membunuh keluarga Yasir, kecuali apabila mereka kembali menyembah berhala. Mulailah Bani Makhzum menghujani keluarga Yasir dengan berbagai siksaan. Mulai dari dipanggang di bawah terik matahari di tengah-tengah gurun tanpa diberikan air sedikit pun, hingga mereka dicambuk berkali-kali. Siksaan tersebut dilakukan berulang kali setiap harinya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati mereka yang tengah disiksa. Ia merasa iba, namun tidak memiliki kekuatan untuk menolong keluarga tersebut. "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga," sabda Rasulullah SAW yang akhirnya membuat hati keluarga Yasir merasa tenang. Kelemahan keluarga Yasir dan istrinya yang sudah menua tidak menghalangi kaum musyrik Quraisy untuk terus menyiksa mereka sampai mereka murtad dan mengingkari agama Nabi Muhammad. Keutamaan dalam kesabaran menjadikan nilai dan gelar iman yang teguh dan gigih yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Yasir bin Amir menjadi pemimpin kafilah para syuhada dalam Islam. Lalu ia meninggal karena kesakitan, kehausan, dan kelaparan di pohon tempat dia disalib. Istri Yasir, yaitu Sumayyah binti Hoyat, merupakan sahabat yang agung. Tidak kalah tegar dan teguh dari suaminya, karena iman memenuhi isi hatinya dengan kemuliaannya. Dan dialah yang menjalani hidupnya sebagai budak perempuan yang tak berdaya. Abu Jahal selalu menggunakan bentuk siksaan dan penindasan yang paling kejam yang ditimpalkan padanya, agar Sumayyah tidak percaya pada agama Muhammad. Tetapi Sumayyah menolak untuk memenuhi tujuannya dan dengan kekuatan serta tekad, ia tetap tegar terhadap apa yang ia dapati dari penghinaan menjijikan terhadap dirinya. Pada suatu kesempatan, dia tidak dapat menerima hinaan Abu Jahal terhadapnya saat dia disiksa. Jadi, dia meludahi wajahnya sebagai pembalasan atas martabatnya. Abu Jahal menjadi marah dan mengamuk, lalu ia mengambil tombak dan menusuk jantungnya. Nafas dan jiwanya yang murni meluap dan akhirnya ia wafat menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Dan dengan demikian, ia menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam. Pesan hidayah dan tauhid terus berlanjut.
Maka kaum muslimin berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk membentuk kedaulatan mereka. Kejadian itu pada tahun kedua Hijriah, ketika Perang Besar Badar sedang berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan untuk syahidah pertama Islam, Sumayyah binti Hoyat, hingga akhirnya Abu Jahal terbunuh dengan keji. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memenggal kepalanya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Ammar bin Sumayyah karena ada kabar gembira untuknya. Karena Allah membalaskan dendam pembunuh ibunya yang wafat, yang mana ibunya menjadi ingatan bagi para wanita di era kenabian dan kehormatan bagi wanita pertama yang mati syahid.